Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jazakumullah khairan. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para pengurus Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah, pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya yang dirahmati Allah, pengurus Malik yang dirahmati Allah, dan juga tim Al-Hijaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau dan para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bab witir, yaitu hadis ke-51. Sebelumnya, pada dua pekan lalu kita berbicara tentang doa kunut dalam sholat witir. Dan itu disunnahkan jika ingin berkunut, maka silakan lakukan kunut dalam sholat witir. Itu sunnah. Kemudian yang kedua, hukum mengqadha sholat witir. Barang siapa yang terlewat sholat witirnya di malam hari atau subuh, sebelum subuh, maka diqadha, boleh diqadha sebelum sholat subuh, atau diqadha di waktu duha, atau diqadha kapan dia mengingatnya. Itu sudah kita bahas dan sekarang kita masuk bab berikutnya, yaitu mengenai salat witir sebelum tidur. Salat witir sebelum tidur. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau di buku temanya adalah beberapa hukum terkait salat witir. Beberapa hukum terkait salat witir. Tetapi maksudnya adalah salat witir dibolehkan sebelum tidur. Nanti kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaquma min akhiril lail, barang siapa yang takut tidak bangun
di malam hari, falyutir awalahu, maka hendaklah dia witir di permulaan malam. Wa man tami'a ayyakuma akhirahu, barang siapa yang merasa sanggup untuk bangun di akhir malam, falyutir akhiral lail, maka hendaklah dia salat witir di akhir malam, yakni tidur dulu. Fa inna salata akhiril laili masyhudatun, karena salat di akhir malam itu disaksikan oleh Allah dan malaikat secara khusus. Wadzalika afdal, dan salat di akhir malam itu lebih afdal. Kita baca ulang bahasa Indonesianya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang khawatir tidak sanggup bangun pada akhir malam. Kita lihat di sini kata-katanya, barang siapa yang khawatir. Khawatir itu ada sebabnya. Apa sebab seseorang khawatir tidak bangun malam? Apa, Bapak Ibu? Suara anak kecil ya. Coba anak akan coba ganti suara sekejap. Baik. Insya Allah suaranya jelas ya. Baik. Pertanyaan. Seseorang itu khawatir tidak bangun malam. Kira-kira khawatir tidak bangun malam, kenapa? Kenapa Anda khawatir tidak bangun malam? Apa masalahnya? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Males. Allahul musta'an. Mungkin takut malas. Baik, itu namanya khawatir. Satu, ada lagi, khawatir lagi. Takutnya kecapean. Saya baru pulang dari safar, nyampainya sampai jam setengah 12. Atau ada dari rumah sakit sampai jam 12. Atau ada acara mendadak, letih, capek baru pulang jam 12. Jadi ada rasa khawatir malas, khawatir kecapean, khawatir ketiduran karena saya orangnya susah bangun. Yang susah bangun itu sebenarnya ada setan yang kencingin sebenarnya. Jadi kalau yang susah bangun, nanti kita minta tolong sama Allah agar dimudahkan bangun. Kalau yang malas, nanti kita minta tolong sama Allah agar dijauhkan dari sifat malas. Gitu ya. Nah ini kan kemungkinan ini terjadi saja. Seseorang bisa saja malas, bisa saja sulit bangun. Itu manusiawi. Ya manusiawi. Kita khawatir. Atau kecapean, kelelahan. Atau khawatir kesiangan tadi. Jadi kekhawatiran itu banyak sebabnya. Nah, tapi khawatir itu jangan tiap hari. Kalau bisa, khawatir itu jangan setiap hari. Ya. Namun kalau memang setiap hari dibutuhkan khawatir, setiap hari dibutuhkan khawatir, maka tidak apa-apa sholat witirnya sebelum tidur. Misalnya siapa? Misalnya mereka yang berdagang pecel lele. Pecel lele itu tutupnya jam 12. Sampai rumah jam 1, dorong-dorong gerobak. Dia mau tidur nanti kebablasan
bangunnya pas azan, maka dia silakan sholat witir tiap hari sebelum tidur. Kalau Bapak Ibu seperti pedagang pecel lele yang malam-malam. Dan banyak pedagang-pedagang yang mereka mencari rezeki di malam hari. Ya, itu boleh setiap hari. Tapi kalau Bapak Ibu standar bisa tidur jam 9, jam 8, jam 10, insya Allah bangun. Insya Allah bangun. Ya, jadi bagi yang terus-menerus aktivitasnya seperti itu, maka tidak apa-apa, silahkan sholat witir sebelum tidur supaya minimal dapat sholat malam. Minimal dapat sholat malam. Walaupun hanya witir saja, itu sunnah. Ya, itu baik untuk kita. Baik, itu maksud khawatir. Barang siapa yang khawatir tidak sanggup bangun pada akhir malam. Apa maksud akhir malam? Akhir malam itu sebelum subuh. 1 jam sebelum subuh, itu akhir malam. Bahkan 2 jam sebelum subuh itu akhir malam. Kalau kita subuh sekarang jam 4 lewat 15 misalnya, berarti akhir malamnya itu jam 3 lewat 15. Atau jam 2 lewat 15. Itu akhir malam. Yang tidak bisa bangun jam 2 15, jam 3 15, atau jam 4 sekalipun nggak bisa bangun. Bangun-bangun selalu dengan suara azan, maka silakan sholat. Silakan, apa kata Nabi? Hendaklah ia menyegerakan sholat witir pada permulaan malam. Jadi ini ada keringanan. Keringanan ini dikembalikan kepada keadaan masing-masing. Masing-masing bisa menilai kekuatan fisiknya. Mungkin ada yang sedang kurang sehat, takutnya malam tidak bisa sholat witir, maka saya mau sholat witir sekarang. Itu. Silakan. Masing-masing mengukur kemampuannya. Jadi boleh dia menyegerakan pada permulaan malam. Kapan permulaan malam? Maksudnya sebelum tidur. Maksudnya permulaan malam ini sebelum tidur. Maksudnya. Boleh jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Sebelum tidur maksudnya. Nah, selanjutnya potongan hadis yang kedua. Siapa yang merasa sanggup bangun pada akhir malam. Nah, ini nih. Siapa yang sanggup bangun pada akhir malam, maka anjurannya hendaklah dia melakukan sholat witir pada akhir malam. Kalau kita takar-takar insya Allah bisa bangun sebelum subuh, maka anjurannya maka diakhirkan witirnya. Jadi silakan tidur, kemudian sholat sunnah, kemudian baru sholat witir di akhir. Begitu. Tapi kalau tidak sanggup bangun pada akhir malam, ya kira-kira nggak sanggup, maka silakan sholat sunnah sebelum tidur 2 rakaat misalnya, kemudian langsung witir, selesai. Maka kita sudah sholat malam sebelum tidur. Itu kalau kita khawatir. Tapi kalau kita sanggup, maka tidurlah di awal malam, kemudian bangun di akhir malam. Kenapa anjuran ini diutamakan? Karena sholat pada akhir malam itu dihadiri para malaikat. Sholat di akhir malam itu di sini dihadiri oleh malaikat. Bukan hanya oleh malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus berfirman kepada orang yang sedang sholat malam, yang sedang bermunajat di malam hari. Secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata di malam hari, hal min sa'ilin fa'u'tih fa'astajibu lah atau fa'astajiba lah. Allah membentangkan tangannya di sepertiga malam akhir,
seraya Allah berfirman, adakah yang memohon kepadaku, aku akan tunaikan permohonannya. Masya Allah. Kemudian kata Allah, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Adakah yang meminta ampun, maka aku akan mengampuninya. Masya Allah. Jadi, ini ada hadis khusus menjelaskan tentang kemurahan dan kesempatan besar, kedermawanan Allah. Allah Maha Dermawan, Maha Penyayang, Maha Pengasih, selalu memberi. Tetapi pemberian Allah itu lebih mudah didapat dengan waktu bermunajat di saat akhir malam. Ini hadis yang tadi. Karena di akhir malam, waktu kita, di waktu kita, sekali lagi, waktu Anda, nahnu, waktu kita. Malam kita di saat itu Allah mengkhususkan khusus untuk kita yang sedang berada di akhir malam, waktu kita, untuk dipersilakan meminta permintaan, permohonan, Allah akan kabulkan, dan memohon ampunan, Allah akan ampuni. Nah, di sini perlu keyakinan. Barang siapa yang bangun malam dan berdoa perlu menghadirkan keyakinan bahwa Allah sedang menantinya, bahwa Allah sedang menunggu doa-doanya dan permintaannya dan permohonan ampunnya. Ini perlu dihadirkan sehingga ketika Bapak Ibu bangun malam dan mengangkat tangan berdoa atau sholat menghadap Allah saat itu dengan penuh keyakinan bahwa Allah sedang membuka lebar-lebar tangannya dan pintu rahmat dan kasih sayangnya dan pintu perbendaharaan kekayaannya dan ampunannya, kita datang dengan sangat yakin bahwa Allah sedang menanti kita. Nah, ini dia nih, membangun keyakinan dalam beribadah, menyembah Allah, itu yang perlu dibangun. Tidak cukup, saya juga tahu itu mah kalau malam-malam Allah berkata itu. Bukan begitu. Kalau cuma tahu tapi tidak dirasakan, itu tidak tajam nanti. Tidak tajam doanya. Karena muamalah kita kaum muslimin, muamalah itu artinya interaksi kita dengan Allah itu dengan qalbu, dengan hati. Tidak sekedar kita mengetahui Allah Maha Pengampun. Tahu semua juga Allah Maha Pengampun, Al-Ghafur. Allah Maha Dermawan, Al-Karim. Semua juga tahu, tetapi tidak cukup dengan pengetahuan yang ada di pikiran kita, tidak cukup, tapi harus turun ke dalam kalbu, keyakinan. Keyakinan ini yang membedakan antara kita semua. Keyakinan Rasulullah kepada Allah, keyakinan yang super yakin. Karena Rasulullah memang sudah berbicara langsung dengan Allah. Sudah Isra Mi'raj. Bahkan sebelumnya sudah bertemu Jibril. Jadi Rasul punya keyakinan yang kokoh. Kita sekarang diuji nih, diuji. Untuk percaya kepada Rasulullah dan yakin dengan semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi dibangun keyakinannya sekuat-kuatnya. Berbicaralah dengan Allah sebagaimana Bapak Ibu berbicara dengan manusia, mengutarakan segala pilu dan sedihnya. Jangan kalau ke manusia ceritanya banyak banget sampai yang dengar bosan. Giliran kepada Allah malu-malu. Itu salah itu. Ya, atau kepada Allah malas. Salah itu, salah itu. Yang benar curahkan kepada Allah. Sampaikan segala keluhan kepada Allah. Kalau kita melihat doa-doa para nabi di Al-Quran itu, doanya bagaikan sedang berbicara. Contoh, kata Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni farda, wa anta khairul warithin. Atau Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kata Nabi Zakaria, ya Allah,
aku ini tulangnya udah pada lemes. Ya Allah, rambutku semuanya udah beruban. Putih. Saya sudah tua. Nah, ini kan mengeluh kepada pencipta. Bagus. Ini mengeluh kepada manusia. Saya udah tua, saya udah tua. Nggak didengerin kalau sama manusia. Ya. Jadi, mengeluh bahwa saya sudah tua. Sudah lemah. Wahanal azmu minni. Tulang-tulangku sudah lemah, ya Allah. Washta'ala ra'su syaiba. Rambutku sudah memutih. Nah, ini kan sebuah curhatan atau sebuah ungkapan perbincangan dengan Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi ya Allah, saya tidak pernah putus asa memohon kepadamu. Nah, ngomong dong, ya Allah. Ya Allah, jangan ya Allah. Minta ya Allah. Ya. Dengan yakin. Dengan yakin. Bukan dengan tidak reda ya, bukan. Ya Allah, kenapa engkau beginikan aku? Bukan begitu. Hati-hati itu. Ya Allah, kenapa? Kenapa ini? Kenapa? Enggak, bukan begitu. Ya Allah, aku ridha. Kan gitu. Ini ketetapanmu ya Allah. Tapi aku mohon kepadamu ya Allah. Dengan kasih sayangmu. Kan gitu. Dengan luasnya kekayaanmu. Dengan luasnya keridhaanmu. Dengan luasnya ilmumu. Gitu. Dengan kasih sayangmu kepada hambamu yang lebih besar daripada kasih sayang seluruh makhluk kepadaku. Aku meyakini kasih sayangmu kepadaku. Tolong sayangi aku minta. Gitu. Sama Allah itu cintai Allah dengan tulus ikhlas. Maka Allah akan mendengar doa-doa kita. Itu ya. Nah, jadi doa itu silah. Silahul mukmin. Silah. Silah itu senjata. Tetapi kalau kita tidak bisa pakai senjata, udah dikasih senjata percuma. Nah, maka pakailah senjata itu dengan baik. Tajamkan senjata itu dengan keyakinan kepada Allah SWT. Bangun, tengah malam, menjelang subuh, angkat tangan, sholat. Sebenarnya dari sholat, dari awal sholatnya itu sudah harus benar niatnya ya. Sholat itu jangan ngawang-ngawang. Pakai mukena, pakai sarung, pakai baju koko. Allahu Akbar. Ngawang sono, ngawang sini. Jangan pergi melayang-layang. Baca iftitah yang baik. Baca Al-Fatihah dengan penghayatan. Baca ayat dengan penghayatan. Bahwa kita sedang menghadap Allah. Kita sedang menghadap sebuah keagungan dan kemuliaan. Mata kita ke tempat sujud, ke tempat yang agung. Ada dalam hadis disebutkan barang siapa yang wajahnya melihat ke tempat sujud, maka Allah akan melihatnya. Dan barang siapa yang wajahnya berpaling dari tempat sujud, menoleh kanan kiri, maka Allah akan berpaling darinya. Nah, kan gitu. Berarti kalau antum sholat, berarti kan Allah menyaksikan kita. Mata kita fokus ke tempat sujud, bacaan kita nikmati, kan gitu, pelan. Jadi sholat itu perlu sabar. Kalau sholatnya nggak sabar, maka sholatnya itu cepat-cepat. Sholat itu perlu sabar. Dalam taat itu perlu sabar. Jadi sholat witir 1 rakaat, tapi panjang. Sampai setengah jam. Itu bagus itu. Ya, saya nggak kuat berdiri, Ustaz. Duduk. Nanti berdiri lagi, ntar duduk lagi, nggak apa-apa. Nabi begitu. Saya nggak kuat duduk, Ustaz. Jadi gimana? Ya senderan. Nanti duduk lagi, ntar senderan. Jadi perlu sabar. Sabar itu bukan hanya menahan musibah. Itu kalau orang sakit, sabar dalam musibah. Kalau orang kena musibah. Tapi kalau orang yang sehat-sehat, yang bisa sholat dengan sempurna, yang tidak ada masalah, sabarnya di mana? Sabarnya dalam ketaatan. Sabar dalam sholat, berdiri.
sabar dalam baca ayat-ayat Al-Quran dalam sholat. Perlu sabar. Jangan seperti orang yang matuk, seperti ayam yang mematuk. Apa itu? Ayam yang mematuk beras. Cepat. Jadi sholat witirnya, sholat malamnya itu dilamakan harusnya. Dipanjangkan. Ya, bagi yang mau sholat malam. Sebenarnya semua sholat sih, bukan hanya sholat malam. Semua sholat itu jangan cepat-cepat. Baik, maka sholatlah. Barang siapa yang mampu sholat di malam hari, maka sholatlah di akhir malam. Karena dihadiri malaikat. Dan yang kedua juga karena disambut oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan di sini, dan itulah yang paling utama. Lebih baik sholat witirnya, barang siapa yang mampu untuk bangun, lebih baik sholat witirnya di tengah malam. Ya, Anda kira jelas sekali penjelasan hadis ini. Mungkin nanti kita bisa diskusi. Mungkin sebelum diskusi Anda mau tanya, sholat witir dulu ya, Anda bicara witir dulu. Paling sedikit berapa rakaat? Ditulis coba. Tafadhal, silakan. Sholat witir minimal satu. Satu rakaat, satu salam. Baik. Setelah satu berapa rakaat? Tambah di atasnya berapa? 3. Untuk 3, caranya ada 2. Barang siapa yang mau sholat witir 3, ada 2 cara. Cara pertama gimana? Sholat witir 3 rakaat. Bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama 2 plus 1. 2 rakaat salam, kemudian langsung berdiri 1 rakaat salam. Bisa cara kedua 3 rakaat 1 salam. Nah itu ya. 2 rakaat terus tambah 1 atau 3 rakaat langsung 1 salam. Dah sekarang setelah 3 rakaat, berapa rakaat berikutnya sholat witir? Barang siapa yang mau lebih. Dari 3 naik lagi. Berapa rakaat? 5. Bagaimana cara sholat witir 5 rakaat? Disambung. Jangan dipecah-pecah. Kalau sholat witir 5 rakaat, disambung langsung 1 salam. Ya, 5 rakaat 1 salam. Barang siapa yang mau coba, dicoba saja. 5 rakaat 1 salam. Itu jumlah rakaat. Di atasnya lagi ada 7 rakaat. 7 rakaat. Di atasnya lagi ada 7. 7 rakaat ini, ketika 7 rakaat, maka ada tahiyat pertama di rakaat ke-6. Kalau yang 5 tanpa tahiyat. 1 salam tanpa tahiyat. Kalau yang 7 di rakaat ke-6, tahiyat awal. Kalau yang di atas 7 berapa? Paling banyak berapa rakaat? 1 kali salam. Tadi 7 1 kali salam. Sekarang paling banyak di atas 7 berapa? Di atas 7 dulu. Naik dulu di atas 7 jadi 9. Nah ini ada hadis 9. Nabi juga pernah sholat witir 9 rakaat. 9 rakaat. Caranya bagaimana? 9 rakaat 1 salam. Hah? 1 salam. Ya. Caranya adalah duduk di antara 2 sujud di rakaat ke-8. Rakaat ke-8 ada duduk, kemudian nanti bukan duduk, ada tahiyat. Ada tahiyat, tapi berdiri lagi, kemudian salam. Tetap 1 salam. Nah, wallahu a'lam. Mungkin itu sulit untuk diamalkan. Kita amalkan yang 1 rakaat atau 3 rakaat saja.
Ya, baik. Itu tata cara rokaat. Coba kita ulangi lagi. Ana dulu pernah sampaikan. Bagaimana kalau kita pernah sholat? Bagaimana kalau kita sudah sholat witir sebelum tidur? Sudah sholat witir sebelum tidur, tahu-tahu bangun jam setengah 4. Mau sholat lagi. Gimana caranya? Ada dua cara. Ada dua cara. Masih ingat? Saya sudah sholat witir. Terus bangun jam 4 mau sholat lagi. Ada dua cara. Ya, betul. Boleh sholat lagi. Tapi ada dua cara. Nah, cara pertama, sholat lagi. Sholat dulu satu rakaat. Sholat dulu satu rakaat berarti witir yang sebelum tidur menjadi gugur. Coba. Ya, cara pertama gini. Cara pertama, sholat satu rakaat. Dan witir yang sebelum tidur menjadi gugur. Itu cara pertama. Maka witir yang sebelum tidur menjadi gugur. Selanjutnya silahkan sholat dua rakaat dan ditutup dengan witir satu rakaat. Nah, ini kata ulama begini cara pertama. Cara kedua silahkan sholat tahajud saja tanpa witir lagi. Nah, tuh, dah paham ya? Mudah kok. Dua-duanya boleh, tidak perlu didebatkan. Dua-duanya boleh. Nah, tapi yang kedua ini, Anda lebih sepakat yang kedua ini, lebih cenderung yang kedua. Nah, Allah alam. Silakan. Selesai sampai sini, Anda kira jelas? Silakan apabila ada pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz untuk penjelasan hadis malam hari ini. Sekarang kita cek di kolom pertanyaan. Eh, Ustadz lebih bagus melaksanakan witir habis tahajud atau habis isya, Ustadz? Bagaimana menurut hadis ini tadi? Ayo, silakan dijawab yang menyimak hadis dari awal. Akhir. Ayo, lebih baik akhir. Kalau Khawatir. tidak khawatir, gitu. Lebih baik akhir kalau tidak khawatir. Iya, begitu. Baik, selanjutnya menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, Ustadz, ketika kita berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah. Bahasa Indonesia tidak apa-apa. Boleh Indonesia. Ceritakan, ya Allah, saya seperti ini. Ya Allah, saya sudah ini. Ya Allah, saya sudah ini. Namun belum juga ya Allah, Engkau berikan ijabah. Aku ridha ya Allah. Itu ngobrol aja sama Allah. Ya Allah, fulan, hambamu, Engkau mencintainya daripada aku. Kan gitu. Engkau lebih sayang kepadanya daripada aku. Ya Allah, Engkau ciptakan di dalam dirinya kebaikan. Engkau ciptakan juga dalam dirinya kekurangan. Kan gitu. Ceritakan aja. Ceritain. Allah Maha tahu, tapi ceritain aja. Karena biar lapang hati kita. Laporin aja. Ya, diserahkan kepada yang punya hati-hati manusia. Terkadang kita itu dikuasai setan sehingga tidak mampu lisan kita itu mengucapkan keluhan kepada Allah, tapi mampu mengucapkan keluhan kepada manusia. Setan itu pintar sekali. Giliran mau ngeluh kepada Allah, dilibet lidah kita itu. Giliran mau ngeluh ke depan manusia, dibisikin terus, ya terus, bagus, ngeluh lagi. Jadi setan itu jahat ya. Ya coba minta lidahnya ini dimudahkan untuk baca Quran. Ya Allah mudahkan lisan saya untuk mengadu kepadamu, untuk berdoa. Ini lidah kita nih kayaknya kalau urusan dunia gampang itu lidah. Urusan agama ini jadi susah. Kenapa? Minta sama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarna bilisanik." Wahai Muhammad, kami telah mudahkan
Al-Quran, hikmah, kalimat-kalimat baik keluar dari lidahmu. Dimudahkan oleh Allah. Jadi minta sama Allah, biar ini lidah ini mudah dengan Quran, mudah dengan taubat, mudah dengan zikir. Itu. Allah alam. Silakan ada yang lain. Baik, selanjutnya, oh ya, bagi yang mau mendapatkan PDF 90 hadis pilihan, silakan di kolom chat dicek ada PDF yang mungkin bisa di-download ya. Karena bukunya tidak dijual belikan, silakan di-download aja PDF-nya di kolom Iya, chat. silakan. Baik, selanjutnya dari Rafnis. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya apa tujuan sholat witir? Bang? Tujuan sholat witir. Tujuan sholat witir itu adalah taqarrub ilallah. Tujuan sholat witir itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Menghapuskan dosa-dosa. Mengangkat derajat kita di sisi Allah. Sholat witir bagian dari sholat malam. Barang siapa yang tidak sempat sholat malam, maka witir itu cukup bagi dia. Walaupun satu rakaat. Itu hebatnya witir. Ya, witir itu walaupun satu rakaat, dia mewakili sholat malam. Jadi jangan, ya bismillah ya, semoga Allah kuatkan kita tidak lepas. Kalau lepas kemarin boleh diqadha. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi tujuannya adalah, tujuan sholat witir adalah untuk taqarrub kepada Allah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah, menjadi bukti bahwa kita bukan munafik karena kita berdiri menghadap Allah dalam kesendirian. Karena gitu Bapak Ibu, kita misalnya ada program mabit, tahajud bersama. Itu tuh nilainya, kalau bersama-sama gitu, itu tidak setinggi nilai sendirian. Sebab kalau bersama itu, pertama, dilihat orang. Wah, saya bagus nih bangun. Ya, ada orang, ada peluang syaitan untuk membisikkan ria. Tapi kalau kita di rumah sendiri, bangun sendiri, wudhu sendiri, nahan ngantuk sendiri, lawan sendiri, sholat sendiri, ini kan nggak ada yang kita harapkan kecuali Allah. Makanya kata para ulama, sholat malam itu lebih dekat diterima kepada Allah dan lebih jauh daripada ria. Sholat malam itu yang sendiri. Kalau yang mabit-mabit ini rebet ini mabit. Yang berjamaah ini kadang ada unsur-unsur yang bisa setan mengganggu kita. Oh, dia datang duluan, bangunnya jam 3. Oh, dia datangnya udah masbuk. Jadi obrolan jadinya. Makanya anak kurang setuju sebenarnya dengan qiyamul lail yang berjamaah, kecuali i'tikaf 10 terakhir Ramadan, kecuali yang Ramadan tanggal 1 sampai 30 tuh Ramadan. Terawih. Atau kecuali untuk belajar lah. Untuk belajar sesekali, nggak apa-apa. Untuk belajar. Tapi sebenarnya yang sendiri itu lebih murni dalam keikhlasannya kepada Allah. Seperti itu. Taqarrubnya lebih murni kalau kita sholat sendiri di malam hari, tidak ada yang melihat. Yang penting jangan diposting aja pakai WhatsApp. Ya, itu aja Allah. Baik, selanjutnya dari Ibu Miranti. Assalamualaikum Ustadz, sholat sunnah apa lagi yang bisa dikodok? Oh, banyak yang bisa diqadha. Sholat witir satu. Terus sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib qabla subuh bisa diqadha di waktu duha. Terus ba'diyah zuhur bisa diqadha. Sholat sunnah rawatib bisa diqadha. Ada bab mengqadha sholat sunnah rawatib, termasuk sholat sunnah witir. Jadi witir rawatib itu bisa diqadha. Kalau duha sepertinya tidak. Nah, Allah. Baik, dari Ibu Alia. Ustadz, jika kita sholat witir di akhir malam, itu kan sesudah sholat tahajud. Jika sholat di awal malam, kisaran jam 8 malam, apa perlu didahului dengan sholat tahajud? Iya boleh. Sebelum kita sholat witir, misalnya jam 8. Anda mau sholat 2 rakaat dulu. Ya kan? Tambah lagi 2 rakaat jadi 4.
Setelah itu ana witir 3 rakaat. Boleh sama boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Justru bagus. Sholat 2, 2, 2, 2, 3. 2, 2, 1 misalnya. Bagus. Tutup witir 1. Terus tidur. Besok terlambat bangunnya, tidak sempat sholat tahajud, langsung azan, bagus. Nggak apa-apa itu. Karena sebelumnya sudah sholat qiyamul lail, sudah sholat witir juga. Alhamdulillah. Nah, tafadhal. Nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Baik, kita buka sesi tanya jawab langsung. Oh, ini ada satu lagi, Ustaz. Ibu Siti Maisaro. Saya biasa sholat tahajud dan sunnah lainnya. Terus terakhir witir, Ustaz. Gimana? Taqabbalallah. Betul. Semoga Allah terima salat ibu. Allahumma amin. Jawabannya bagus itu. Justru tidak ada masalah di situ. Salat tahajud, salat sunnah lainnya, kemudian witir, bagus. Lanjutkan, Bu. Iya, lanjutkan, istiqamahkan. Nah, taqabbalallah. Baik, kita buka sesi tanya jawab langsung. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan terkait hadis malam ini. Jadi kita sudah membahas witir ini di 3 pertemuan, Ustaz ya. Iya, alhamdulillah, bagus malah. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan Pak bisa Ustadz dibuka. mau bertanya, Pak Ustadz. Oh iya, silakan Silakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pak Ustadz, saya pernah sering melihat gitu ketika bulan puasa, kan biasanya kita habis sholat tarawih, sholat witir. Nah, tapi ada beberapa orang yang melakukan sholat witirnya ketika habis tarawih itu tidak dilakukan. Saya tanya, kenapa Ibu tidak sholat witir gitu? Dia bilang, karena nanti saya mau sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya, jadi supaya tidak tertutup sholat-sholat sunnah yang itu gitu. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Makasih banyak. Jazakumullah khair. Terima kasih, Bu. Barang siapa yang sholat bersama imam waktu sholat tarawih, maka anjuran Nabi selesaikan bersama imam. Itu anjuran. Tapi ana mau sholat lagi nanti malam. Kan boleh kita rakaatnya tidak hanya 11 ya. Boleh nambah lagi. Tidak ada masalah itu. Saya mau nambah lagi. Tetap walaupun mau nambah lagi, selesaikan bersama imam. Jika di masjid ya. Jika di masjid, selesaikan bersama imam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian nanti malam, silakan sholat lagi 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak perlu witir lagi. Begitu. Baik, atau mau pakai cara pertama tadi Bu, ada 2 cara. Silakan sholat bersama imam sampai selesai. Nanti malam bangun jam 3, kita sholat 1 rakaat. Tadi itu yang sudah Ana sampaikan. Kita sholat 1 rakaat untuk menggugurkan witir yang tadi malam. Sama imam. Sama imam. Maka kita sholat lagi 2, 2, 2, 2, 2, kemudian kita witir lagi. Boleh begitu. Gugurkan witir yang awal, kemudian tutup dengan witir yang baru. Boleh begitu, atau tidak perlu menggugurkan yang awal, salat saja 2, 2, 2, 2, tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dua-duanya boleh insya Allah, kuat. Silahkan, mana yang lebih nyaman bagi kita. Dua-duanya boleh insya Allah. Saya biasanya pakai yang kedua aja, yang nggak usah membatalkan yang awal. Saya tinggal tambah aja mau sholat 2 rakaat atau 2 gitu aja kalau mau. Nah, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Makasih banyak. Jazakumullah. Sama-sama Ibu. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Baik, kita kembali ke kolom pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Apakah boleh melakukan tahajud 15 menit sebelum subuh? Dan apakah untuk sholat tahajud harus tidur dulu? Ya, sholat malam
Sebelum tidur disebut sholat malam saja. Ya. Setelah tidur disebut sholat tahajud. Itu bahasa fikihnya begitu. Bisa dibedakan? Jadi sholat malam, kalau sebelum tidur, namanya sholat malam. Kalau sholat malam aja namanya. Tapi kalau kita tidur dulu, maka sholat itu disebut tahajud. Apa arti tahajud? Tahajud itu tahajjada, ya tahajjadu, yaitu sholat yang dilakukan setelah seseorang tidur. Itu namanya sholat tahajud. Jadi kalau tadi sebelum tidur, saya mau sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terus witir, itu nggak apa-apa, itu namanya sholat lail, namanya sholat malam. Tidak disebut tahajud, tapi tidak apa-apa. Ya, kalau mau tahajud, kalau mau nama itu tahajud, secara penamaan tahajud itu sebenarnya nama bagi sholat yang dilakukan saat setelah bangun tidur di malam hari. Dia hanya nama saja. Tentu tahajud lebih afdal daripada yang tadi kan kita sudah lihat. Tahajud kan tidur dulu terus bangun. Ini lebih afdal daripada sholat yang sebelum tidur. Nah, Nabi SAW itu di Al-Quran disuruhnya tahajud. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fatahajjad bihi nafilatan lak. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Rasul itu disuruhnya tahajud. Jadi silakan tidur dulu baru bangun. Itu Rasul disuruhnya begitu. Tidur dulu nanti jam 3 bangun gitu, jam setengah 4, jam 4 bangun gitu. Nah, itu perintah Allah kepada Rasul karena itu lebih afdal. Tapi kalau kita tidak bisa tahajud tadi, tidur dulu nggak bisa bangun, ya udah pakai yang awal. Pakai yang awal tadi. Ya, pakai yang awal. Tidak apa-apa. Silakan sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus witir. Kemudian nanti bangun lagi ternyata alhamdulillah bangun lagi, silakan sholat saja lagi. Dua sholat, tidak perlu witir. Abu Bakar seperti itu. Abu Bakar itu sering sholatnya justru sebelum tidur untuk kehati-hatian. Nggak apa-apa, ada hadisnya sahih. Ya, namullah a'lam. Itu arti tahajud jelas ya. Itu tahajud. Tahajud itu bangun tidur baru disebut tahajud. Nah, Allah a'lam. Tadi pertanyaan lagi ya. Ada. 15 menit sebelum subuh boleh. Iya. Boleh. Sebab waktu terakhir tahajud itu azan subuh. Jadi kalau udah azan tidak bisa. Kalau udah azan tidak bisa. Kecuali begini. Anak sholat. Witir. Allahu Akbar. Anak sudah baca Al-Fatihah. Kemudian anak sudah baca surat. Anak ruku. Allahu Akbar. Sudah ruku. Barang siapa yang sudah ruku. Kemudian azan. Maka sholatnya dianggap sempurna. Sudah ruku. Ya, sudah ruku. Terus azan. Lanjutkan. Kalau sudah ruku. Azan lanjutkan. Tapi kalau sudah azan. Ya, azan duluan. Ya, kita belum sholat ya, mau sholat mau takbir langsung azan, ya udah nggak apa-apa, ya udah, maka artinya kita nggak bisa sholat witir, tidak bisa sholat tahajud karena sudah azan. Kalau 15 menit masih bisa, masih jauh waktunya, masih bisa. Bangsa berapa rakaat, 5 rakaat masih bisa 15 menit. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita masih ada yang bertanya Ustadz ya di kolom pertanyaan, kita baca dulu. Ustadz izin bertanya, untuk tahajudnya di 3:30 pagi dan witir menjelang azan dan konsisten dilakukan tidak apakah karena setiap harinya mengajar harus berangkat 5:30 dan mengajar seringnya di setiap hari itu full. Kalau bangun jam 3 suka ngantuk ketika ngajar. Oh, Pak, aman, aman. Bagus. Sangat bagus. Alhamdulillah. Bagus itu 3:30. Nah, alhamdulillah. Lanjutkan. Semoga istiqamah. Taqabbalallahu minkum. Taqabbalallah. Semoga Allah terima. Lanjut. Baik, selanjutnya jika tahajud nama saja, apa ketika sholat berniat sholat tahajud, apa boleh niat sholat sunnah yang lainnya? Iya, sebenarnya sholat tahajud itu tidak perlu niat-niat tahajud. Baik dilakukan sebelum tidur, sholat qiyamul sebelum tidur, atau setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur disebut tahajud. Nggak perlu usolli sunnat tahajud, nggak perlu. Ya, bangun tidur, sholat, khalas, sholat aja. Sholat aja.
Sholat di malam itu sebagai takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Di siang hari sudah sibuk dengan dunia, malam itu dekatkan diri kepada Allah. Bisa juga sholat tahajud itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Saya bersyukur atas segala nikmat. Udah sholat aja. Membalas segala kebaikan Allah dengan menyembahnya, kan gitu sholat. Atau mungkin ada hajat, saya perlu A perlu B, Allah ada kasus, tolong dimudahkan, langsung niat dengan kasus itu, langsung sholat 2 rakaat. Udah gitu dalam hati aja, nggak perlu pelafadzan, nggak perlu penamaan khusus. Sudah bismillah, sholat saja, namanya sholat sunnah mutlak, tidak ada nama khusus, bukan disebut nama duha, bukan disebut nama nggak ada, bukan, kecuali ada sesuatu, ada hajatnya maka jadi sholat hajat, nggak apa-apa. Kalau nggak ada hajatnya maka sholat sunnah biasa saja, mutlak, sholat sunnah tahajud yang tidak ada nama khusus, pokoknya sholat sunnah terus gitu, sebagai rasa syukur kita, sebagai takarrub kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kecuali pas ditutup, kalau udah ditutup nama sholatnya khusus witir, yang ganjil itu namanya memang witir kalau itu. Jadi silakan saja, tidak perlu sulit dengan niat ya, silakan sholat saja sebanyak yang kita mampu dan sekuat yang kita mampu dengan pelan-pelan dan menghadirkan keyakinan bahwa Allah telah melapangkan tangannya menyambut kita, ditunggu kita, silakan datang. Nah, wallahu a'lam. Baik, terakhir izin Ustadz, apa tips untuk memulai sholat tahajud baiknya seperti apa? Anak sih tidak Jangan bergadang, ya, pertama mungkin jangan bergadang tuh, Nur Hedi. pasang alarm. Pasang alarm, niat minta dibangunin, pasang alarm, jangan begadang, kan gitu kan. Doa Ustadz. Doa, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupin ke muka kita, ke telinga kita, ke badan kita biar tidak sulit bangunnya, gitulah, semuanya diikhtiarkan. Ya. Kemudian kalau sudah bangun, bisa juga minta tolong bangunin sama fulan, kalau bangun wudu, gitulah pelan-pelan. Ya, seperti itu. Kemudian supaya sholatnya khusyuk, tadi itu kalau antum mau tahajudnya khusyuk, antum pahami hadis di mana Allah menyambut orang yang bangun malam itu. Itu difahami, diyakini, kalau bentangkan tangannya, antum tinggal datang meminta, mengeluh. Di situ sebaik-baiknya. Dalam sholat itu, dalam sujud yang panjang. Biasakan sholat lama ya. Biasakan sholatnya itu, coba dipelajari gimana sih sholat biar agak lama. Ya, baca ayatnya coba dipanjangin dikit, kalau nggak diulang-ulang. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, maaf Ustaz, dikit Ustaz, kalau boleh. Ustaz, Nah, kalau sholat malam tahajud itu, perbanyak sholat, baca Qur'annya di sholat atau di luar sholat, kira-kira waktu meluangkan untuk malam hari itu kan ada doa nahari walailai kan gitu. Kira-kira maknanya bagaimana Ustaz? Nah, makasih Pak Sunaryo. Kalau kebiasaan Nabi dan sahabat itu baca Qur'annya di dalam sholat. Sebenarnya itu. Jadi sholat itu tempat baca Quran terbaik. Coba anak tanya antum ya. Anak tanya antum. Nabi bisa baca nggak? Semuanya anak tanya. Nabi bisa baca nggak? Sampai wafat. Bisa baca nggak? Baca tulisan. Tulisan Arab. Bisa nggak Nabi? Sampai wafat bisa nggak? Nggak bisa kan? Nabi nggak bisa. Terus gimana cara Nabi baca Quran? Kan nggak bisa baca, nggak bisa ngelihat huruf. Buka-buka nggak bisa. Kira-kira kalau Nabi baca Quran bagaimana caranya? Ayo. Mungkin kita mikirnya Nabi baca kayak kita, ngadep kiblat, buka mushaf. Nabi baca Quran gimana? Coba, ayo, coba dijawab. Ayo, gimana? Atau Pak Sunaryo yang bertanya, Pak, gimana Pak? Karena Nabi kita baca Quran gimana coba? Di dalam sholat, ya. Nggak, istilahnya Dalam perlu. sholat kan menghadap kiblat. Sebentar. Iya, benar. Perlu buka mushaf nggak? Oh, nggak perlu Ustaz. Kalau Karena orang, kalau nggak perlu buka mushaf, maka sebaik-baik tempat bacanya di mana? Nggak perlu buka mushaf, malam lagi. Kalau nggak buka mushaf berarti kan kalau misalnya nggak sholat kan duduk bengong begitu kan, duduk bukan bengong, duduk terus mulut berucap gitu kan. Daripada begitu mendingan berdiri sholat sambil berucap kan begitu. Orang yang punya hafalan Quran, dia pasti lebih nyaman membacanya dalam sholat. Jauh lebih nyaman, lebih khusyuk dibanding dia duduk tengah malam baca Quran, duduk itu kita karena kita ngelihat mushaf. Iya, baik. Nah,
Jadi, tapi kalau Nabi, para sahabat, itu Masya Allah, itu di dalam sholat. Nah, jadi memang yang terbaik, tilawah yang paling baik Bapak Ibu itu dalam sholat. Memang sebenarnya sebaik-baik hadiah buat anak kita, cucu kita tuh sebenarnya Al-Quran dan bahasa Arab. Itu cuman tidak banyak dari kita yang mengerti. Diajarkan bahasa Inggris, bukan nggak boleh. Anak tidak melarang. Diajarkan ilmu umum, bukan tidak boleh. Itu boleh. Tapi hadiah terbaik buat masa tua mereka adalah diberikan mereka Al-Quran dan bahasa Arab. Itulah kebahagiaan mereka besok. Alhamdulillah, saya punya hafalan juz 30, juz 29. Saya bisa bahasa Arab, menikmati sholat malam itu. Nggak ada yang lebih baik dari itu, Pak. Sisanya Ya. duniawi. Makanya Bapak Ibu yang masih punya anak, coba diusahakan itu. Gimana caranya biar mereka bisa bahasa Arab dan punya hafalan Quran juz 30 lah, juz 29 mutqin. Jadi nggak kayak kita nanti. Zaman kita ini. Makasih Pak Sunar ya, Barakallahu Fik. Baik, masih Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu Fik, Pak Sunar ya, Barakallahu Fik. Baik, ada rasa cukup Ustaz ya malam ini. Nah, benar. Cukup. Barakallahu Fik. Ya. Baik, Ya. Apabila kita tidak hafal, maka boleh sambil lihat Al-Quran. Tidak apa-apa, cuman khusyuknya berkurang. Nah, tapi nggak apa-apalah daripada Al-Ikhlas terus, udah nggak apa-apa. Buka surat Al-Kahfi, baca surat Al-Kahfi dalam sholat. Beli Quran yang gede, dah depan, taruh di depan kita. Nggak apa-apa, daripada nggak bisa lama berdirinya. Sebab ayatnya itu habis, baru 2 menit udah habis ayatnya. Gimana mau panjang? Silahkan, nggak apa-apa buka mushaf. Nah, ya, baik. insya Allah ya. Semoga Allah ajarkan kita, anak keturunan kita Al-Quran. Dan Allah masukkan ke dalam hati mereka. Dan Allah mudahkan lisan mereka dengan Al-Quran. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz terkait penjelasan hadis malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman semua. Insya Allah kita bertemu di kajian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.